Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmem Nur. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mempresentasikan materi tentang tanah gambut. Pengertian tanah gambut. Ekosistem gambut merupakan pelayangan hidrologi dan cadangan karbon yang sangat penting bagi lingkungan hidup. Oleh karenanya, ekosistem ini harus dilindungi agar fungsinya dapat dipertahankan sampai generasi mendatang. Semakin tebal gambut, semakin penting fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan sebaliknya semakin ringkih jika dijadikan lahan pertanian. Apabila dikelola dengan baik dan benar, lahan gambut bisa mendatangkan keuntungan ekonomi dan sekaligus mempertahankan karbon yang tersimpan serta memelihara keanekaragaman hayati. Nah, manfaat lahan gambut bagi masyarakat. Jutaan manusia di seluruh dunia yang tergantung pada lahan gambut untuk penghidupan mereka yang seringkali melakukan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Padahal lahan gambut yang subur dapat menjadi sumber makanan, air bersih, dan menyediakan manfaat lainnya bagi masyarakat sekitar. Gambut juga bermanfaat untuk mencegah kekeringan, banjir, dan percampuran air asing untuk irigasi dan area pertanian. Dipikirkan lahan gambut menyimpan karbon 2 kali lebih banyak dari hutan di seluruh dunia dan 4 kali dari yang ada di atmosfer. Lahan gambut di wilayah tropis menyimpan karbonnya paling banyak. Nah, karakteristik dan pengelolaan lahan gambut untuk pengembangan pertanian. Nah, karakteristik fisik tanah gambut. Karakteristik fisik gambut yang penting dalam pemanfaatan untuk pertanian meliputi kadar air, berat isi, daya menahan beban, subsiden atau penurunan permukaan, dan mengirim tidak balik. Beberapa sifat fisik yang perlu diperhatikan kaitannya dengan konservasi terhadap tanah gambut adalah kadar air serta kapasitas mengang air. Nah, karakteristik kimia tanah gambut. Karakteristik kimia lahan gambut sangat ditentukan oleh kandungan, ketebalan, dan jenis mineral pada substratum atau disebut dengan di dasar gambut, serta tingkat komposisi gambut. Kandungan mineral gambut di Indonesia umumnya kurang dari 5% dan sisanya adalah bahan organik. Fraksi organik terdiri dari senyawa-senyawa humat sekitar 10 hingga 20%, dan sebagai besar lainnya adalah senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, lilin, tanin, resin, substrin, protein, dan senyawa lainnya. Nah, kita masuk ciri-ciri tanah gambut. Berdasarkan daerah, beda pula jenis dan ciri-ciri tanahnya. Ciri-ciri dan jenis tanah ini pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor geografis dari suatu daerah. Miskin terlihat sama-sama saja, namun antara tanah gambut dan jenis tanah lainnya memiliki ciri-ciri yang berbeda berikut. Ciri-ciri tanah gambut. Tanah gambut biasanya memiliki ciri-ciri berstruktur basah, lembab, dan lunak. Selain itu, warna tanah gambut juga terlihat agak gelap. Tanah gambut juga memiliki sifat asam yang tinggi. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki unsur hara yang terbatas serta banyak ditemukan di kawasan lahan basah seperti rawa-rawa.
Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas, tanah gambut yang ada di Ternate dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tanah gambut dan tanah bulanan masyarakat atau disebut dengan singkong. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, tanah gambut di atas adalah dari bekas tanaman bulanan masyarakat, yaitu tanaman singkong yang sudah dipanen beberapa hari, kemudian diolah kembali untuk ditanami. Kenapa disebut sebagai tanah gambut? Karena gambar di atas adalah tanah yang terbentuk dari timbunan atau terbentuk dari akumulasi dari sisa-sisa daun kasbi busuk, rumputan, akar, dan lain-lain. Pada gambar tersebut terdapat hama engku atau larva yang hidup di dalam tanah. Larva adalah hewan yang berkembangnya melalui metamorfosis. Hewan yang hidup di dalam tanah inilah yang diyakini sebagai biang perusak tanaman singkong petani. Hama ini merusakkan tanaman singkong melalui akar dan buah yang terjadi sumber makanannya, sehingga menyebabkan sebagai pohon terlihat lebih kurus batangnya, daunnya mengunungi, hingga banyak yang rontok ke tanah. Yang kedua, tanah gambut dari tanaman pisang. Nah, pada gambar di atas, seperti yang kita lihat pada gambar di atas, adalah tanah yang diambil dari tanah pohon pisang yang memiliki ketebalan kurang lebih 2 cm dan agak lembab, dan ada beberapa makhluk hidup yang hidup di tanah lembab. Salah satu contohnya yaitu cacing tanah. Yang ketiga, tanah gambut berawah. Nah, pada gambar yaitu gambut dangkla yang berada di bagian tepi rawa di belakang tanggul sungai, yang mempunyai kesuburan relatif tinggi dan dapat ditanami dengan tanah panggang lahan basah atau sagu. Tanah gambut yang banyak menumpukan pembusukan penghambat ini terjadi sebab kesamaan tinggi atau karena anaerob kondisi pada perairan setempat, serta tanah gambut ini terdiri dari serpihan serta potongan herbal sisa seperti ranting, daun, kulit kayu, sehingga kayu besar yang belum seluruhnya mengalami pembusukan. Terkadang juga tanah gambut ini sering ditemukan di tidak mengandung oksigen, yang penghambatan di komposisi yakni sisa hewan mati serta serangga yang diawetkan pada lapisan tanah gambut, dan banyak mikroorganisme yang hidup di tanah gambut tersebut. Salah satu contohnya yaitu mikroorganisme metanogen. Bakteri metanogen merupakan anggota dari kelompok Archaeotheria dengan struktur yang lebih dapat bertahan dan kondisi ekstrim. Dan metanogen juga menghasilkan gas metana dan hidup di daerah dengan kondisi ekstrim seperti daerah dengan kadar oksigen rendah. Nah, baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.